Shalom dan selamat pagi kepada setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Dan saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 21 hingga 24. Namun harapanku bangkit kembali apabila aku teringat akan perkara ini. Kasih Tuhan abadi dan rahmatnya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, sesungguhnya Dia setia. Tuhan saja yang aku punyai, oleh itu aku berharap kepadanya. Haleluya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan kami sangat bersyukur. Haleluya. Karena kami punya Allah seperti Engkau Tuhan, dan haleluya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kasih-Mu dan rahmat-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, tetapi selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memberi kekuatan yang baru, kesehatan dan sukacita yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkatinya Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada, hadirat Tuhan turun dan ada di dalam setiap pribadi kami yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertainya dari awal permulaan sampai akhir. Kami semua diberkati, diberi kekuatan yang baru, diberi sukacita yang baru. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian,
disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Thanks Lord. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam dasar laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tuhan, inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan Yesus, yang ingin dibentuk oleh kasih-Mu Tuhan. Oh, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh, terima kasih Yesus.
Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kita pada pagi hari ini dalam ibadah online kita 27 Jun 2021. Ini merupakan ibadah terakhir di bulan Jun dan juga ibadah terakhir di pertengahan pertama tahun 2021. Pejam celik, setengah tahun sudah berlalu saudara. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih di atas Anda-Anda yang setia bersama-sama dengan kita dari awal sehinggalah pada hari ini. Dan di dalam musim PKP ini banyak masa yang kita habiskan di rumah dan saya berharap kita semua tetap berada di dalam keadaan yang teguh dan kuat bersama-sama dengan penyertaan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 5 dikatakan, "Puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengaruniakan kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa, dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman." Ini adalah janji Tuhan buat setiap pribadi kita bahwa hari-hari ini kita mengharapkan sebuah warisan yang tidak mungkin reput, tidak mungkin tercemar ataupun lenyap, yang tersimpan untuk kita di surga. Nah, saudara, kita akan juga memasuki bulan baru yaitu bulan Julai. Bermulanya penggal kedua ataupun pertengahan yang kedua, second half of 2021, dan kiranya bulan-bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Amin. Jadi kita berdoa supaya Tuhan akan terus menyertai kita, menguatkan kita, bahkan memberikan sesuatu yang baru di bulan-bulan yang akan datang. Jadi pada pagi hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan pendengaran daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini seperti apa yang kami ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk nafas baru yang Kau berikan bagi kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan waktu khusus ini ke dalam tangan Engkau. Berdoa untuk firman Tuhan yang akan hamba sampaikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan menjadi benih yang baik yang akan jatuh di tanah yang baik, yaitu hati setiap kami para pendengar-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini Tuhan. Jika ada yang terbatas daripada hikmat, mohon hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya juga hamba Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang memimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah juga Tuhan setiap para pendengar-Mu pada hari ini. Berikan kami mata rohani, telinga rohani yang celik, agar kami dapat mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin, haleluya. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya mau mulakan dengan sebuah kisah yang related dengan apa yang saya mau kongsikan dengan kita. Nah, pada zaman dahulu ada seorang pemuda yaitu Jimmy. Ia bukan nama sebenar. Dia jatuh hati kepada seorang gadis ayu di kampungnya yang bernama Lisa. Bukan nama sebenar, juga bukan ahli Blackpink ya. Jadi pada satu kesempatan dia memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam hatinya, mau mengungkapkan perasaannya kepada gadis pilihannya ini. Lalu Jimmy mengambil kesempatan dan dia berkata, "Lisa, aku mencintaimu. Maukah engkau menjadi kekasihku?" Nah, Lisa diam dan tersipu malu, namun di dalam hatinya dia berkata, "Yes, akhirnya." Nah, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan dan mereka mulai menjalani masa bercinta dengan penuh warna-warni. Namun suatu ketika tiba saatnya bagi Jimmy untuk pergi ke kota untuk mencari nafkah hidup ataupun mempersiapkan masa depan mereka sebelum mereka memulakan sebuah hubungan sebagai suami istri sebelum mereka menikah. Nah,
Waktu itu Jimmy mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan Lisa dan dia berkata, "Sayang, aku akan pergi mencari kerja demi masa depan kita. Tetapi percayalah, aku pasti akan kembali. Nantikanlah aku." Nah, dengan disertai air mata sang kekasih, akhirnya yaitu Jimmy pun pergi ke kota yang besar. Hari-hari berlalu, Lisa menghadapi masa-masa penantian dengan satu harapan bahwa Jimmy akan segera pulang ke desa. Nah, tidak ada posmen pada waktu itu sampai ke kampung pedalaman, ya jauh di pedalaman. Apalagi rangkaian telepon langsung tidak ada. Mereka tidak boleh berhubung baik melalui surat, baik melalui seperti kita hari ini WhatsApp dan sebagainya. Tidak ada, saudara. Apa yang Lisa boleh lakukan adalah hanya menunggu dan terus menunggu. 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, akhirnya 2 tahun berlalu. Tetapi Jimmy sang kekasih hati tidak juga kunjung tiba, tidak juga balik-balik ke kampung. Namun pada saat itu Lisa masih memiliki kekuatan dan dia tetap tekun menanti di dalam masa penantian itu. Nah, ada orang yang mempengaruhinya, orang-orang kampung mempengaruhinya untuk berhenti berharap kepada Jimmy yang sudah hilang 2 tahun. Nah, bahkan keluarganya juga mendesak dia untuk melupakan Jimmy dan menikahi dengan lelaki lain. Karena semakin dia menunggu, umurnya juga semakin meningkat, saudara. Nah, mereka berkata mungkin dia sudah mungkir janji. Mungkin Jimmy sudah hidup senang dan dia berkawin dengan wanita yang lain. Nah, namun semuanya pada ketika itu diendahkan ataupun diignore oleh Lisa. Dia tetap bertahan dan bertekun di dalam penantiannya. Namun, apakan daya, di tahun yang ketiga, Lisa mulai ragu-ragu akan kepulangan Jimmy. Dan dia mulai rasa kecewa kepada kekasihnya. Nah, dia mulai bertanya di dalam hatinya, apakah aku harus tetap bertahan? Apakah aku harus tetap setia menantikan kepulangan Jimmy? Lisa semakin lama semakin lemah dan dia mulai berputus asa. Ketika ada seorang pemuda tampan dengan berbagai rayuan datang untuk terus-menerus memikatnya, akhirnya dia pun menyerah dan bersetuju untuk menikahi lelaki itu. Tanpa diduga tiba-tiba, saudara, satu hari Jimmy pulang ke kampung. Jimmy merasa sudah tiba waktunya untuk dia balik ke kampung, menikahi buah hatinya Lisa, ataupun membawanya kembali ke kota untuk memulakan sebuah kehidupan yang baru. Karena dia sudah ada rumah, sudah ada kereta, pekerjaan yang baik, dan pendapatan yang tetap. Tetapi apa hendak dikata ketika dia tiba di kampung, dia dikejutkan dengan majlis pernikahan Lisa. Dia hanya boleh melihat dari jauh dan dia membisu 1000 bahasa, ditemani titisan air mata karena kekecewaan, ketidaksetiaan Lisa. Lisa tidak setia pada janjinya. Seharusnya mereka, yaitu Lisa dan Jimmy, yang menikah. Tetapi Lisa tidak bertekun di dalam masa penantiannya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kisah ini menggambarkan mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Our relationship with God pada hari-hari ini, pada hari-hari yang akan datang. Yesus berkata di dalam Yohanes 14, ayat yang kedua hingga 3. Ayat yang kedua hingga 3 dikatakan begini. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi dan menyediakan tempat untukmu. Aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Janji Tuhan bahwa Dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, dan Dia juga berjanji bahwa Dia akan pulang dan membawa kita ke tempat itu, supaya di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Saudara-saudari, apakah kita tetap berpegang
pada janji Tuhan dalam masa penantian ini? Atau apakah kita sama seperti Lisa yang tidak setia? Kita menjadi ragu ketika pencobaan dan penderitaan datang, dan kita tergoda untuk jatuh di dalam pelukan kenikmatan ataupun kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia. Penderitaan sering menjadi kabus tebal, sesuatu yang mengaburi mata kita, sehingga menghalang mata iman kita untuk memandang kepada janji-janji Tuhan. Hal ini membuatkan kita lemah, terkadang kita ragu, bahkan kecewa kepada janji Allah. Bahkan sesuai dengan tema kita pada tahun ini, saudara, kita sedang menantikan hari Tuhan, hari penggenapan penuh berkat. Sesuatu hari yang kita nantikan, saudara, yaitu hari Tuhan. Bahkan di dalam penantian kita ini, ada pandemik yang sedang terjadi, yang semakin membuat keadaan kita tidak mudah. Kita juga menantikan pandemik ini berlalu dengan cepat, supaya kita boleh memulaikan kehidupan kita seperti sedia kala. Jadi pada pagi hari ini, saudara, saya mau mendorong kita. Saya mau membawa kita untuk tetap bertekun di dalam masa penantian. Jadi tajuk yang ingin saya kongsikan dengan kita pada pagi hari ini adalah bertekun di dalam masa penantian. Teks pagi ini saya ambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 18 hingga 30. Teks ini agak panjang dan saya tidak akan bacakan semuanya untuk kita. Tajuk besarnya adalah kemuliaan akan datang dalam versi EVB, dan dalam bahasa Indonesia dikatakan pengharapan anak-anak Allah. Saudara-saudari yang saya kasih, mengapa kita perlu bertekun di dalam masa penantian? Ada 2 poin yang ingin saya kongsikan kenapa kita harus bertekun di dalam masa penantian ini. Yang pertama adalah karena penantian kita bukanlah penantian yang sia-sia. Nah, saya akan jelaskan dan saya harap kita dapat menumpukan perhatian karena ini adalah sangat-sangat penting di hari-hari yang terakhir ini, di zaman akhir ini, saudara. Nah, adalah menjadi kesalahan besar, tetapi bukan dosa, bila ada seseorang berpikir bahwa dengan menjadi Kristen atau dengan menjadi pengikut Yesus, bahwa hidupnya akan jauh dari penderitaan, kekurangan, dan penolakan. Di ayat yang ke-17, yaitu satu ayat sebelum teks bacaan kita dalam Roma 8 ayat 18 hingga 30, bahagian sebelum teks ini, saudara, Paulus berkata, jika kita anak, maka kita waris-waris Allah. Waris bersama dengan Kristus jika kita benar-benar berkongsi penderitaannya supaya dapat berkongsi kemuliaannya kelak. Maksudnya, saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan luput dari yang namanya penderitaan. Penderitaan adalah proses pemurnian sebelum kita dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Nah, ada 2 pembahagian masa yang dinyatakan oleh Paulus di dalam teks ini, yaitu selari dengan sistem pembahagian masa dalam apokaliptik Yahudi, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, apokaliptik lahir oleh karena adanya masa yang begitu berat, di mana orang-orang Yahudi mengalami penindasan dan pembudakan dari bangsa lain, yang memunculkan sesuatu harapan, ya, akan hadirnya bumi baru dan dunia yang baru, di mana mereka dibebaskan dari perbudakan dan penderitaan itu. Nah, Paulus mengadaptasikan konsep ini untuk menggambarkan keberadaan dunia yang menderita dalam ayat yang ke-19 hingga 22. Nah, dalam ayat ini saya akan bacakan untuk kita, yaitu Roma 8, 19 hingga 22. Seluruh ciptaan menanti-nantikan saatnya Allah menyerahkan anak-anaknya. Kemudian seluruh ciptaan telah ditundukkan dalam kebuntuan, bukan dengan pilihannya sendiri, tetapi dengan kehendak Dia yang telah menundukkannya, dengan harapan
bahwa ciptaan itu sendiri akan dibebaskan daripada belenggu kemusnahan dan dibawa ke dalam kebebasan penuh kemuliaan anak-anak Allah. Kita tahu bahwa sampai ke saat ini seluruh ciptaan mengerang bagaikan sakit melahirkan anak. Nah, dikatakan bahwa masa sekarang seluruh ciptaan, yaitu katesis, all creation, telah ditundukkan kepada kesia-siaan dan hidup dalam kebinasaan. Mereka mengeluh seperti wanita bersalin dan menderita dalam masa penantian. Nah, sementara masa yang akan datang adalah masa pembebasan, yaitu saat anak-anak Allah ataupun orang-orang percaya akan dinyatakan ataupun akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Hal ini direalisasikan dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di dalam ayat yang seterusnya yaitu 22 hingga 24. Kita perhatikan Alkitab kita. Kita boleh baca Alkitab kita yang ada bersama-sama dengan kita, karena tidak ada teks ini yang saya sediakan. Di mana masa sekarang anak-anak Allah juga mengeluh dalam hati sambil menantikan masa yang akan datang. Yaitu saat di mana kita dibebaskan dari tubuh yang fana dan dimuliakan bersama-sama Kristus. Nah, karena di dalam tubuh kita berjuang melawan tabiat jahat yang bertentangan dengan roh Allah yang mendiami hati setiap pribadi kita. Dan di luar kita menghadapi dunia yang tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Inilah yang menjadi struggle kita, saudara. Ketika kita menjalankan kebenaran yang bertentangan dengan nilai-nilai dunia, maka hal yang sangat mungkin untuk kita alami adalah penolakan, dimusuhi dan dibenci oleh dunia. Nah, di dalam dunia kita mungkin akan mengalami penindasan, kita akan mengalami kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau bahaya, atau pedang, saudara. Yesus sendiri pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19, "Andainya kamu memiliki dunia, maka dunia akan mengasihimu seperti kepunyaannya sendiri. Tetapi aku telah memilihmu dan kamu bukan lagi milik dunia, maka itulah dunia membencimu," kata Yesus. Nah, di dalam masa penantiannya pasti ada penderitaan. Paulus bersaksi hal ini di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 hingga 27. Dia lebih banyak bertungkus lumus, dia lebih kerap disebat, dia sering dipenjarakan, selalu sahaja diancam maut. 5 kali dikatakan, sebanyak 40 kurang 1 sebatan setiap kalinya dia disebat oleh orang Yahudi. 3 kali dipukul dengan tongkat, sekali direjam, 3 kali ditimpa kejadian kapal karam, dan sehari semalam terkatung-katung di laut. Di dalam perjalanannya, dia sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Dikatakan dia banyak bertungkus lumus dan bekerja berat, kerap kali tidak tidur, selalu lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, mengalami kesejukan, dan tanpa pakaian. Ini adalah satu perjalanan hidup yang tidak mudah, dan terkadang bagi kita mungkin boleh membuatkan kita mundur dari pelayanan ataupun iman kita, saudara. Tetapi bagi Paulus tidak. Dia tetap bertahan. Mengapa dia tetap bertahan di dalam penantian ataupun di dalam imannya? Karena padanya ada satu pengharapan bahwa saatnya akan datang. Saatnya akan tiba. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 5 Paulus katakan, "Dan harapan tidak mengecewakan kita, karena Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita
melalui Roh Kudus yang telah dikurniakannya kepada kita. Pengharapan orang-orang percaya bukanlah pengharapan yang mengecewakan, tetapi pengharapan yang akan datang ataupun pengharapan akan kedatangan Kristus adalah sesuatu yang konkret, adalah sesuatu yang solid yang boleh terjadi pada bila-bila masa. We never know when. Tapi yang pasti dia akan kembali. Penantian kita bukan satu penantian yang sia-sia. Di dalam ayat yang ke-25 juga dia berkata kepada jemaat Roma yang ketika itu sedang mengalami penderitaan karena iman mereka. Dia mengatakan, nantikanlah dengan sabar. Nantikanlah dengan tekun. Saudara, sebagai ilustrasi, Paulus menggambarkan masa penantian ini dalam satu metafora ataupun satu kiasan tentang seorang ibu yang sakit bersalin. Hanya seorang ibu yang tahu sakit bersalin itu bagaimana rasanya. Nah, menurut pengalaman istri saya, dia sendiri mengalami contraction itu, mengalami rasa sakit bersalin itu, saudara. Meskipun dia melahirkan Josiah secara pembedahan, dia sempat merasakan yang namanya contraction, kesakitan itu. Ya, karena kalau melalui pembedahan kita tidak merasa apa-apa. Dia sendiri tidak tahu bahwa baby sudah dikeluarkan. Tapi sebelum pembedahan dijalankan, dia mengalami yang namanya contraction. Nah, oleh karena kepala baby masih di atas dan dia harus dikeluarkan secara pembedahan sebelum ada contraction ataupun bukaan untuk keluar. Tetapi baby sangat excited. Ya, dia seorang yang sangat excited dan dia juga mau ibunya mengalami hal itu mungkin. Maka dia mau keluar awal 2 hari sebelum jadwal pembedahan itu dilaksanakan. Nah, selama 9 bulan yang paling sakit dalam masa mengandung itu adalah pada hari sebelum bersalin. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengatakan kepada ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda adalah wanita yang hebat. Anda adalah ibu yang luar biasa, ibu yang hebat. Nah, ada ibu-ibu yang menahan kesakitan mereka berjam-jam karena sakit bersalin ini, saudara. Namun, pada saat bayi keluar, semua rasa sakit itu hilang. Yang ada hanyalah kegembiraan, yang ada hanyalah sukacita. Inilah gambaran Paulus tentang penantian orang percaya, yaitu menantikan kelahiran seorang anak yang dikandung selama 9 bulan adalah penantian yang tidak sia-sia. Meskipun si ibu harus merasa sakit, namun dia tetap bersabar karena ada pengharapan yang pasti akan hadirnya seorang bayi yang dia sendiri akan gendong. Beginilah Rasul Paulus menggambarkan tentang penantian kita, penderitaan yang kita alami. Dia ilustrasikan sebagai orang yang sakit bersalin, saudara. Jadi sebagai aplikasi, bagaimana hal ini dengan kita? Bagaimana halnya dengan setiap pribadi kita? Meskipun saat ini Tuhan izinkan penderitaan hadir dalam kehidupan kita, bersabarlah, bertekunlah. Seberat apapun penderitaan yang kita alami, tidak akan pernah bernilai kekal di dalam hidup kita berbanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, yang akan kita terima bersama-sama dengan Kristus pada masa kedatangannya. Percayalah bahwa penantian kita tidak akan pernah sia-sia, karena pengharapan orang-orang yang percaya adalah pengharapan yang pasti, ya dan amin di dalam Kristus. Janganlah kiranya penderitaan yang kita alami mengaburkan mata iman kita untuk tetap memandang kepada pengharapan yang ada di dalam Kristus. Pengharapan yang ada di dalam diri Paulus telah mendorong dia untuk tetap bertekun. Saya berdoa kiranya pengharapan yang sama yang ada di dalam pribadi Paulus ini ada dalam pribadi kita, mendorong kita untuk tetap bertekun di dalam masa penantian ini, meskipun mungkin banyak
penderitaan. Saudara-saudari yang saya kasih, hal yang kedua, mengapa kita harus tetap bertekun di dalam masa penantian adalah karena Roh Allah turut bekerja di dalam kita. Karena Roh Allah turut bekerja di dalam setiap pribadi kita. Kita rujuk kembali Alkitab kita dalam ayat 23 hingga 25, di mana Rasul Paulus menyampaikan 3 hal yang menyertai hidup orang percaya, yaitu penderitaan, pengharapan, dan Roh Allah. Adanya penderitaan tanpa pengharapan, mustahil orang dapat bertekun ataupun bertahan. Tetapi adanya pengharapan juga tidak cukup untuk menjadi alasan untuk seseorang dapat bertahan. Setiap orang percaya, saya dan saudara memerlukan Roh Kudus. Oleh karena itu, Allah mengeruniakan Roh-Nya kepada setiap orang percaya untuk dapat bertahan di dalam masa penantian. Yaitu Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban, bukan roh ketakutan. Roh yang memimpin orang percaya melewati banyak hal di dalam kehidupannya, melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh setiap pribadi kita. Roh yang tahu jawaban dari setiap pergumulan kita, dan Dia menolong kita dalam kelemahan kita, membawa kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda bergumul sendirian. Hal ini jelas disampaikan oleh Paulus dalam ayat yang ke-28. Dia katakan, dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Kebaikan yang tidak tertumpu kepada kenikmatan ataupun kenyamanan duniawi, tetapi kesesuaian dengan Kristus. Dia mendatangkan kebaikan yang bukan tertumpu kepada kenikmatan dunia ataupun kenyamanan dunia, tetapi kebaikan yang tertumpu kepada kesesuaian dengan Kristus. Artinya apa, saudara? Artinya melalui penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara, Allah ingin kita dimurnikan dan semakin serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus, dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, sebelum Paulus menuliskan surat ini di Korintus, di dalam perjalanannya, perjalanan misinya yang kedua, sebelum dia tiba di Korintus, dia mengalami pelbagai penderitaan. Nah, dalam Kisah Para Rasul 16 dikatakan bahwa di Filipi dia ditangkap dan dipenjarakan. Kisah Para Rasul 17 dikatakan di Tesalonika dia hampir ditangkap. Dia lari ke Athena, dia ditolak. Masuk ke Korintus dia dimusuhi, dia dihujat. Paulus mengalami ketakutan ataupun keputusasaan ketika dia melewati semua hal itu. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah dia tidak menyerah dan dia tetap bertahan di dalam penderitaannya. Dia tetap bertekun di dalam penderitaannya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-12 dia berkata, oleh itu aku menanggung segala penderitaan ini. Namun demikian aku tidak berasa malu karena aku tahu akan Tuhan yang kupercayai dan aku yakin Dia dapat memelihara apa yang kuserahkan kepadanya hingga pada hari itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, Paulus sadar bahwa di dalam pergumulannya menghadapi penderitaan, ada Roh Allah yang sentiasa bekerja di dalam dirinya. Roh yang dia percaya mampu untuk melakukan apa yang dia tidak boleh lakukan. Inilah yang mendorong Paulus untuk tetap bertekun di dalam masa penantian, meskipun hidup dengan penderitaan, tetapi dia percaya ada Roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Bahkan Yesus juga memberikan teladan bagi setiap kita. Dia tahu apa yang harus dialaminya di dunia ini.
Dia yang mulia bertanggung jawab terhadap dosa setiap kita. Namun Dia yang kudus rela datang ke dalam dunia yang penuh dengan kenajisan. Dia hidup dengan manusia yang cemar, yang ditolak, yang dihina dan dianiayai. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 16 ayat 32. Saatnya akan datang, malah sudah sampai, ketika kamu akan bertempiaran. Kamu akan menjaga diri masing-masing dan meninggalkan aku keseorangan. Tetapi sebenarnya aku tidaklah keseorangan karena Bapa bersamaku. Aku tidaklah keseorangan karena Bapa bersamaku. Yesus tahu siapa yang menyertai dia dan dia percaya Bapanya yang di surga berkuasa melakukan apa saja seturut kehendaknya. Dia tahu bahwa itu adalah jalan bagi dia untuk memuliakan Bapanya. Di tengah pergumulan dan penderitaan, Allah tidak pernah membiarkan kita bersendirian. Dia akan melakukan apa yang menjadi bahagiannya. Yang harus kita lakukan adalah tetap bertekun di dalam masa penantian, meskipun hidup di dalam penderitaan. Karena Allah turut bekerja di dalam setiap orang yang mengasihinya, membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Sebagai aplikasi, bagaimana dengan kita? Adakah kita juga bertekun di dalam masa penantian meskipun hidup kita harus menderita? Adakah kita sedia untuk jauh dari orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh orang-orang yang paling kita cintai, meninggalkan kenyamanan yang ada untuk pergi kemana Tuhan ingin kita pergi? Saudara-saudari yang saya kasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Penderitaan apa yang membebani hidup Anda hari ini? Sakit penyakit yang Tuhan izinkan hadir, ketidakmampuan kita dalam pelajaran, di dalam pekerjaan kita, perasaan ditolak, ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, keadaan keluarga yang bergolak, atau masalah lain yang menekan Anda hari ini. Apapun yang Anda lewati, Tuhan tetap merasakan penderitaan saudara. Dia turut merasakan penderitaan yang saudara alami. Karena Allah ada di sana untuk menemani kita, dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, yaitu orang-orang yang mengasihinya. Sebagai penutup saudara, serahkanlah kepada Tuhan yang mampu melakukan lebih daripada apa yang kita mampu lakukan. Tetaplah berjuang, bertekun di dalam masa penantian, meskipun hidup kita harus menderita. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan percayalah, ada Roh Allah yang turut bekerja di dalam setiap pribadi kita yang percaya kepadanya, yang mengasihinya, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Walaupun harus menderita, siaplah untuk tetap berkata, saya mau mengikuti Yesus. Selama-lamanya saya mau mengikuti Yesus. Bagi Anda yang belum percaya kepada Yesus, bagi Anda yang belum menyerahkan hidupmu kepada Yesus, serahkanlah hidupmu hari ini kepadanya. Saudara-saudari, langit tidak selalu cerah, tetapi ingatlah bahwa Dia akan tetap menemani kita sehingga penebusan tubuh kita dan kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Yesus pernah berkata, "Aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, di situ juga kamu berada." Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali untuk membawa setiap pribadi kita. Bertekunlah di dalam masa penantian, karena ketika Yesus kembali, biarlah Dia temukan kita setia. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kita, anak-anak-Nya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang saya ingin kongsikan dengan kita pada hari ini, mendorong kita untuk tetap bertekun di dalam masa penantian, sehingga ketika Tuhan kembali, Dia menemukan kita setia. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang baik,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus meneguhkan kami, yang menguatkan kami pada hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami belajar pada hari ini, kami mau bertekun, kami mau bersabar di dalam penantian kami Tuhan. Karena kami tahu penantian kami adalah tidak pernah sia-sia. Karena kami tahu bahwa ada Roh Allah yang bekerja dalam setiap pribadi kami, yang mendorong kami untuk tetap setia, tetap sabar di dalam masa penantian kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami Tuhan Yesus menjalani hari-hari yang kami lewati Tuhan. Meskipun banyak cabaran, banyak halangan Tuhan Yesus, pergumulan hidup, kami berdoa Tuhan Engkau-lah yang memberikan kami kekuatan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kuat dan teguhkanlah hati mereka Tuhan. Biarlah ketika Engkau kembali Tuhan, Engkau menemukan kami orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mari kita angkatkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Perlindungan, penyertaan daripada Tuhan Yesus menyertai setiap pribadi kita. Amin. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Dan dengan itu berakhirlah ibadah kita pada pagi hari ini. Berjumpa lagi di minggu hadapan, minggu yang seterusnya. Tuhan Yesus memberkati.